Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Seksi Umroh dan Haji Kementerian Agama Kabupaten Wajo, yang kami hormati Dewan Pembina PT Darmawan, yang kami hormati para pembimbing ibadah PT Darmawan Tour and Travel yang sempat hadir pada pagi hari ini, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu jamaah umroh grup Februari, para duyuhula, duyuhur rahman, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melaksanakan manasik umroh grup 4 Februari, yang dimana biasanya satu kali kita manasik, kita hadirkan semua jamaah yang tergabung di dalam 1 bulan. Ada 3 kali pemberangkatan kita gabung, akan tetapi untuk manasik kali ini dikarenakan grup 4 Februari berjumlah 190 jamaah, makanya kami dari manajemen Darmawan membagi 2 kali manasik. Manasik akhir Januari dan manasik pertengahan Februari. Jadi yang akan berangkat tanggal 4, manasik tanggal 30, yang akan berangkat tanggal 20 Februari, 27 Februari, kemudian kita ambil akhir Ramadan juga sekaligus manasik di pertengahan Februari. Baik, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi uswatun hasanah untuk kita semua. Bapak Ibu, duyuhullah, duyuhur rahman, alhamdulillah pada hari ini kenapa kita selalu melaksanakan manasik. Setiap pemberangkatan harus ada manasiknya, karena itu sudah ketentuan dari Kementerian Agama. Aturan dari PMA tahun 2008 terkait dengan PPIU itu mengharuskan jamaah manasik sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kemudian manasik juga bertujuan untuk memberikan pembekalan baik materi akidah, materi fikih, dan materi tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Setiap pemberangkatan kita tahu bahwa Bapak Ibu sudah ada yang pernah berangkat melaksanakan umroh dan haji. Akan tetapi di mana kita sebagai Biro Perjalanan Umroh akan selalu mengupgrade dan menyampaikan hal-hal yang baru, hal-hal yang terupdate dari pemerintah Saudi Arabia. Kemudian di manasik juga kami hadirkan dari Kementerian Agama selaku di bawah naungan Darmawan. Jadi Kementerian Agama berada di bawah Kementerian Agama di atas, kemudian Darmawan di bawah Kementerian Agama yang memberikan legalitas kepada PT Darmawan untuk menyampaikan regulasi tentang umroh dan haji yang ada di Indonesia. Kemudian di manasik juga kita sampaikan update-update informasi terkait aturan yang ada di Arab Saudi, termasuk kemarin aturan vaksin meningitis tahun 2024, awal tahun 2024 tidak ada, akan tetapi masuk di musim 1446 pertengahan 2024 vaksin meningitis diwajibkan.
dalam 1 tahun itu aturan Saudi berubah-berubah. Terkadang setiap bulan itu pasti ada perubahan. Termasuk saya melihat di sosial media, tapi belum valid, makanya kita belum berlakukan. Yang pertama ada 4 vaksin yang harus dikantongi jamaah umroh sebelum berangkat ke Saudi. Yang pertama vaksin meningitis, yang kedua vaksin corona, yang ketiga vaksin penyakit kuning, kemudian yang keempat vaksin flu. Akan tetapi karena itu belum valid, maka kita belum terapkan ke Bapak Ibu yang akan berangkat 4 Februari. Yang kita terapkan hanya vaksin meningitis, karena yang lain masih mandatori, belum jelas. Kemudian update untuk bulan terakhir, kemarin grup yang berangkat Januari, kondisi Madinah dan Mekah sangat kredit. Kondisi Madinah dan Mekah sangat kredit, artinya sangat padat dan pengunjung untuk kedua tanah haram ini over capacity. Sampai-sampai grup 16 Januari kemarin tidak mendapatkan tasre roda untuk jamaah perempuan. Mudah-mudahan grup 4 Februari ini bisa kembali normal dan mendapatkan tasre roda. Jadi kita sampaikan pada saat manasik apa-apa kondisi grup sebelumnya, supaya kita grup yang akan berangkat bisa kita siapkan. Kalaupun tasre roda tidak keluar, berarti harus mendaftar nusuk secara pribadi. Saya pantau tadi di grup muassasah, alhamdulillah bisa sudah keluar dari minggu lalu. Kemudian tasre roda untuk laki-laki sudah keluar, sisa tasre roda perempuan yang belum keluar. Jadi kita akan ambil solusi. Kalau tidak keluar, maka mohon maaf ibu-ibu, para jamaah perempuan diharuskan untuk mendaftar tasre roda menggunakan nusuk. Kalau kita menggunakan nusuk, berarti masing-masing orang yang harus mendaftar menggunakan HP dan email masing-masing. Itulah update dari grup 16 Januari kemarin. Bapak Ibu jamaah umroh Duyubullah Duyubur Rahman, adapun di PT Darmawan juga sebagaimana yang kita tahu, setiap bulan memberangkatkan jamaah umroh. Dalam setiap bulannya ada 2 sampai 3 kali pemberangkatan. Kemudian setelah musim umroh selesai, masuk musim haji, ada juga haji reguler dan haji plus yang diberangkatkan oleh PT Darmawan. Alhamdulillah, mulai akhir bulan kemarin tanggal 23 kalau tidak salah, 24 itu sudah mulai pelunasan haji khusus sampai tanggal 7 Februari. Jadi saat ini masih proses pelunasan haji khusus. Insyaallah di Darmawan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal sesuai motto kita, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Insyaallah para pemimpin ibadah, para kru leader yang ada di PT Darmawan, insyaallah selalu memegang komitmen sesuai dengan motto yang kami punya, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Begitupun kita sampaikan ke mitra, perwakilan, dan cabang, tolong dilayani, tolong dimaksimalkan pelayanan kepada jemaah. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Segala kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datang dari saya. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sambutan dari Bapak Direktur PT Darmawan Tour and Travel, dan selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dari Bapak Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Wajo, dalam hal ini Bapak Kiai Haji Muhammad Subhanjuda MAG. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Direktur PT Darmawan, yang saya hormati segenap pendiri ibadah, para karyawan, wabil khusus dan istimewa yang saya muliakan, Bapak Ibu, para calon jemaah umroh yang tergabung dalam PT Darmawan Travel. Hadirin sekalian yang berbahagia, pagi ini tak henti-hentinya kita bertahmid sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita atas nikmat dan karunia Allah yang mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka melaksanakan satu hajatan yang mulia, mengawali perjalanan suci, perjalanan ibadah Bapak Ibu menuju ke Baitullahil Haram. Kita berharap tentunya kegiatan kita hari ini senantiasa memperoleh bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, atas nama Kementerian Agama Kabupaten Wajo selaku regulator dalam hal pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau yang disingkat dengan PPIU, sehingga setiap kali kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh di wilayah Kabupaten Wajo, maka tentu kami berkewajiban untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan. Bapak Ibu sekalian, bersyukur Bapak Ibu bisa bergabung di PT Darmawan. Bapak Ibu mempercayakan ibadah umroh kali ini kepada PT Darmawan. Saya yakin insya Allah Bapak Ibu tidak salah memilih travel, tidak salah memilih penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Oleh karena PT Darmawan adalah salah satu penyelenggara umroh yang memiliki kapabilitas, memiliki izin operasional, bahkan oleh pemerintah PT Darmawan dinilai sebagai penyelenggara dengan tingkat pelayanan yang terbaik. 10 tahun terakhir PT Darmawan memperoleh nilai sangat memuaskan terhadap penyelenggaraan baik haji maupun umroh. Tidak mudah memperoleh prestasi itu, dan ada banyak travel, ada banyak penyelenggara yang beroperasi bukan hanya di Kabupaten Wajo, bahkan di Sulawesi Selatan, tapi sulit untuk memperoleh nilai seperti itu. Karena apa? Selalu kita pantau, selalu kita awasi, selalu dinilai seperti apa pelayanan yang diberikan oleh setiap penyelenggara, mulai dari awal pendaftaran sampai selesai pelaksanaan kegiatan. Salah satu yang menjadi kewajiban setiap penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau travel, yaitu berkewajiban untuk membekali jamaah sebelum berangkat. Bekal yang dimaksud di sini adalah bekal ilmu pengetahuan dalam bentuk kegiatan manasik. Ini kewajiban. Jadi kalau ada orang yang berangkat umroh lalu travelnya, penyelenggaranya tidak melaksanakan manasik sebelum berangkat, sebelum terbang, itu bisa dipertanyakan, karena itu diatur dalam peraturan Menteri Agama. Itu jelas aturannya. Jadi kepada masyarakat selalu kami sampaikan hati-hati.
Nah, oleh karena itu PT Darmawan selama ini tidak akan pernah memberangkatkan jamaah sebelum melaksanakan kegiatan manasik, sebelum membekali jamaah dengan pengetahuan, teknik, bahkan praktik sementara sebelum berangkat. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menitip pesan sekaligus meneruskan harapan dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang Duta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, bahwa tugas kita sekarang ini adalah bagaimana mendekatkan ajaran agama itu kepada para pemeluk agama. Termasuk tentunya di sini adalah bagaimana agar jamaah umrah yang selalu kita berangkatkan itu betul-betul bisa mereka memahami apa sesungguhnya makna di balik kegiatan yang dilakukan. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa geliat berumrah masyarakat kita 2 tahun terakhir ini, khususnya di Kabupaten Wajo, itu menunjukkan angka yang sangat fantastis. Bahkan 2023 Wajo itu pernah menempati urutan kedua terbanyak jamaah umrah di Sulawesi Selatan. Ini belum kita rilis untuk 2024. Ya, mudah-mudahan bulan depan sudah bisa kita buka siapa kabupaten yang paling banyak jamaah umrohnya di Sulawesi Selatan. Saya melihat insya Allah mudah-mudahan Wajo lagi yang menempati urutan tertinggi. Artinya bahwa tadi saya tanya Adinda Direktur, Wajo mana? Wajo mana? Maksud Wajo mana? Walaupun ada yang mungkin domisili di Sopeng, Pak Pecaping, ini kan Wajo mana? Wajo datang. Apalagi Pung Penua, Wajo di laut. Saya hampir 2-3 kali setiap minggu melepas jamaah umrah yang sekalipun berangkatannya itu tidak kurang dari 100. Ini setiap minggu di Wajo. Dan tidak ada di kabupaten di Sulawesi Selatan ini yang volume pemberangkatan jamaah umrahnya dari kabupaten itu seperti Wajo. Sampai-sampai saya sering dicemburi oleh teman-teman kabupaten lain. Ya nasa ngiko. Media ada sesuatu mana berangkat jamaah umroh maka mak waktu apa itu Wajo mega dina nama sagera. Kemudian memang masyarakatnya religius, memahami mati Tuhan. Ya, kenapa ya? Mungkin karena pengaruh dakwah daripada ustaz, daripada guru-guru semua, bahwa itu tuh Wajo yekong kedina emunri mak gaya pokona belum keyolok. Kan begitu, betul? Betul. Ya. Kalau mana aku himak kayak toh. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu ya dari sekian banyak setiap minggu orang Wajo diterbangkan ke Mekah, ke Madinah, tidak lama 10, 11, 13 hari pada kemana sih Dewa? Bahkan di akhir 1 kilo lagi. Saat yang pulang, saat yang berangkat, begitu terus. Ya, terus. Termasuk PT Darmawan. PT Darmawan datang tadi malam, sebentar berangkat lagi. Ya, begitu terus. Ya. Sepanjang tahun, ya, termasuk musim haji. Ya. Nah, kalau musim haji itu kita di Wajo 2 tahun terakhir jamaah lansia terbanyak. Bukan hanya Sulawesi Selatan, 2023 jamaah lansia terbanyak bukan di Sulawesi Selatan, tapi seluruh Indonesia, Kabupaten Wajo. Ini kuota yang terbit kemarin untuk
haji 2025 nanti ini ada 168 kuota lansia Sulawesi Selatan, 62 diantaranya diambil oleh Wajo semua. Lebihnya itu yang dibagi-bagi di Ponto, Malili, Loa, dan sebagainya. Lagi-lagi yang terbanyak jamaah lansianya tahun ini haji itu Kabupaten Wajo. Ya, saya hormati para pembimbing yang sempat hadir, Bapak Berbikan, Duyufullah, Duyufur Rahman, calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin sebelum menunaikan ibadah umrah sampai selesai prosesi ibadah umrah. Amin. Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin, kemudahan, kelancaran untuk mendapatkan predikat umrah yang makbul. Amin. Benenge engka tau sipato syukur, maka yang paling pantas untuk bersyukur Bapak, Ibu, dan saudara sekalianlah yang hadir dalam manasik ini. Magi wasangi, karena dari sekian banyaknya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan untuk melakukan ibadah di Al-Haramain, maka Bapak Ibu lah yang masuk kategori hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Taudita firi tanda, Bapak Ibu. Saya ulangi, taudita firi tanda rifile na Allah Ta'ala tau angke mulai papole pakasiange ribuan tanah haram. Banyak membutuhkan biaya, betul. Banyak membutuhkan kekuatan fisik, itu juga betul. Tapi bukan satu-satunya syarat utama untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Haramain karena banyaknya harta kita. Saya terinspirasi karena saya tahu persis salah satu di jamaah di antara yang hadir di tempat ini ada proses pemberangkatannya itu beliau sendiri sebagai salah satu jamaah umrah kaget. Siapa semua ini? Nampak engka bayangan nama kada pendek. Apa engka berita maka kada pendek? Iga pendek salah satu anaknya yang bersangkutan sendiri kaget. Coba, inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih hambanya. Saya ibu kita una, kita una. Ayo, harus tertib mata. Pak Surya, tertib mata. Kalau cica na fete anak, dapat baru masuk paspor. Alih sendiri kaget, maka bisa kaget. Nah, sebab kebetulan sementara na jama boleh. Alhamdulillah ada teleponnya anaknya. Maka dia lokak pendre yang buku, lokak pendre itu matuaku, lokak pendre yorwa enggak itu matuaku. Ada juga di antara jamaah yang hadir dalam majelis ini 15 tahun etana pak bepungan iduina 15 tahun. Insya Allah si bawa kimatu metre. Dari hasil apa dia kumpulkan uangnya, biayanya untuk melakukan ibadah umrah selama 15 tahun. Tapi tak ada berkah, tak ada berkah meraja. Saya tidak merendahkan aktivitas pekerjaannya, tapi saya ingin memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian. Pak balu oti, tapi ya oti na baluge sesa na pak balu oti ko fasa de na tarala ye na ro nalli kasi ne na para jujung letut tang ngabani 15 tahun hasilnya itu dia kumpulkan ye rotue si bawa ki pendek malibi. Coba, itulah cara Allah untuk memilih kita semua Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak,
Apapun kondisi dan keadaan kita, mungkin ada di antara kita yang Allah berikan rezeki yang banyak dan yang berkah, juga insya Allah berangkat. Ada juga di antara kita yang hadir di tempat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang pas-pasan, tapi hadir juga dalam majelis manasik ini. Betulna iye ko na huriyo ni na huranu ni pangangata kasi di ata ang kanito na menre insyaallah menre iya tutawi. Bapak Ibu, karena ibadah ini adalah ibadah pilihan, makanya selalu saya bahasakan ibadah yang suci. Pakasya mapaci nilo pada tajam. Iya orang ngobi puang mapacing Bapak Ibu. Onrong melo ita joket papole ye pakasya mapacingnya tanah mapacing. Betul? Maka layak dan sangat pantas sebelum kita melakukan ibadah yang suci, memenuhi panggilan Allah yang suci di tanah yang suci Makkah dan Madinah, maka saya sarankan beberapa hari ke depan pacing ini meniolok sinina agak emke asi sumpungan nasi bawa pakasya melo kita jam pacing. Apa yang perlu kita bersihkan Bapak Ibu? Pertama, harta yang kita gunakan untuk melakukan ibadah di sana bersih. Kamana toma koli-koli membret Makkah nama putu masak ke hati-hati. Mata rotando to pergi bali bolata Bapak Ibu. Tapi mata rotando to pergi bali bolata. Tima koli-koli membret umrah yang kamu toka kasih loka mande de gagal mande di mana ada kibir padahal ada haknya di hati kita. Harta yang kita ingin gunakan melakukan ibadah di tanah suci bersihkan dengan zakat, bersihkan dengan sedekah. Yang kedua, fisik kita bersihkan. Semua yang berhubungan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala sesama manusia pacingi mana? Ibu, tumo ba tumo kata? Ilo dapat lalu kita pemimpin. Ilo dapat. Kenapa? Tidak salah barangkali kalau saya katakan dipilihnya seorang anak untuk melakukan ibadah suci, ibadah haji, ibadah umrah mungkin karena berkah tetesan air mata orang tua kita Bapak. Kurang ini lubang kah atau motor tak diteseting di atas sana. Maka itu ajak tali taruh-taruh tak dari anakku dari pendeta lagi kesempatan memberi sahu baitullah dan mereka berdoa di malam hari Bapak Ibu di tahajudnya. Kita anak-anaknya mungkin tidak paham dan tidak mengetahui itu. Dan sangat boleh jadi ada di antara kita para anak ini Allah Subhanahu wa taala berikan percikan keberkahan doa orang tua kita di seperti itu. Tapi mereka sendiri bapak dan ibu kita sampai saat ini dia pekesinan kita langsung ikaban. Tapi para pak dongenna tomat tak ampun tak indok tak pada pite mana timendre. Makanya sangat tidak layak kungka tomat mendre sapu itu lo mendre Makkah lo mendre haji lo mendre umrah. Nabi nilo Adam peri tomat pana kodini misi bau. Adam berkah. Dapat lo kak kasih kewa kisi bawa si dongat-dongat tapi iya pak pidalik na pengalatan anak pirang yang makoko iri anak tam sedih bahwa iya mi kasi bawa na tulip memuari sini na apala pakasya umrah tatap patoy lo rii di ambot tatap patoy lo rii di Indo lo dapat habis ya ko dia bete siwa ya ko si bawa kita matata makoko sukruki sukruade. Kalau ada di antara kita seorang anak sekarang bersama dengan bapaknya, bersama dengan ibunya untuk melakukan tawaf dan sa'i di sana, syukurlah Bapak Ibu, alhamdulillah puas. Aku terabuka kasih kesempatan segera-gera duit untuk aku matawaf masai. Nabi ini milo kak sopureng matawaf, milo kak sopureng masai. Sita tikwe makan nasi tikwe susuna dina pada sifat wala ismi na papilicin alokia. Bapak Ibu yang meninggal orang tuanya juga disiari kubur dan sebelum joget. Doakan mereka di alam barzakh, doakan mereka di alam kubur. Wadid janji
alena kasabari atau minre tapi alena letuk mati kesedihan yang kami tanah mabaci juga kita paham Bapak Ibu? Paham? Nanti kalau sampai di sana alangi badal umrah ini pajokai ini akan apalan napakas yang umrah tak letup itu atau tak mati dia tahu le pajokai alangi petugas si matu pajokan ngi umrah pematuatan supaya apa? Supaya ini golongan apalan umrah alena dalam kubur engkau isi masolo apalan umrah nasabat barat kak ini nawa madecit tak ini anak dua sisa laganna badeda majenne selama ini ya ko iwi pakewe insyaallah namo sige sauli takro tama tawafu dena siluka beku carana coba semua ya anggaplah kemana kerang lo tadi kerang kemana lagi wai ke rota Bismillahirrahmanirrahim ibu juga Bismillahirrahmanirrahim wa katama jenne pataraka yang disebut mencue karena Allah Ta'ala aku gimana mane waktu ini bisa ya uratama bismillah mane atoni Bismillahirrahmanirrahim wa katama jenne pataraka yang disebut mencue karena Allah Ta'ala 3 kali dicuci ya kurang nih 4 kali ngomong pada biasa mengisi kata dulu mengisi kata dulu kemudian bisai udue watunne bisai udue dena temannya koro asana bisai rupai watunne bisai rupai dena temannya kemangi nasabab kurang di mana pamulana juga 3 kali dicuci mukanya kemudian kedua tangan seperti biasa sampai siku dicuci 3 kali juga usahakan semua ya lena kadu ya gai ibu sumani ya to kadu punna kemudian yang membedakan wudhu yang biasa kita lakukan adalah saat mengusap kepala ambil air sedikit kemudian tumpah yang banyak ala kiwae atupangi kemudian sapukan mapamula poliolo coba buka dulu semua sampota di bawah buka sampota kan wae kemudian tumpahkan aja dari UMG tak bolong apa gue mere salah lagi terjauh Pak Elita maka caranya tumpahkan kemudian sapu mulai dari depan mapamula poliolo letup mulai ingat rapat terus tangannya rapat kemudian letung mulai capat mau duwe tapalewe ke jolo apa kue paterui tangan lebat jolo ke dicilie kemudian tasabi boleh mundur apa kue coba lagi ulangi tumpahkan ya satu semua ya jangan diangkat kepala ayam ini tangannya ya sampai belakang balik sudah yolo Pastor Itama itu hanya 1 kali saja cice bawa nih dia nak jalan ke dulu cice mau bawa cice ni siapa siapa cice bawa dia nih gini dari kota pagi gini namun si gesa itu tanpa tawaf si bawa oleh orang yang makmurnya secara langsung tanpa ada pelatihnya tidak membatalkan wudhu. Jadi 2 itu mau pasti dia kita pakai. Ulrut tamannya si bawa waktu na isafu ulu. Isunakang ini dari kibisay ulu gosok-gosok. Asana rupai gosok-gosok. Sunah merok di tanah wajib. Ini gosok cewek di tanah gagal. Ini saja yang inti adalah yang 2 tadi itu. Wattunna mapamula kimania wattunna ibisirina bismillahirrahmanirrahim. Waktu kemudian yang pertama menjadi subhanallah. Nah, kemudian saat mengusap kepala harus 1 kepala. Ya. Tapi nanti sana. Ini
Ya, anggaplah ini sudah digulung semua bajunya ya, bapak-bapak sudah di dalam semua. Jam tangan dibuka, cincin juga, temelo matayamang. Ya, peko cara matayamang, iarok ki pesawae dek gaga, au tidak ada debu. Maka yang bisa dijadikan debu di pesawat itu adalah seluruh benda-benda yang ada di pesawat, termasuk pramugari bisa dijadikan debu. Misalnya lagi masa pajak dan lalu pramugari tapalip kan seseorang dari maka pramugari ibu pramugari lepas ke Cinangko bobo ki loka matayamu odi matayamu parandani kuburina pramugari misalnya. Tapi nasabakan dengan mau cara dega kadera kehesan rekan layar atau tudang yolo kamu kupok panah parangkanin kiri kanan maka boleh mengambil debu di popang. Nah caranya semua tangannya begini, coba semua ya ke depannya. Nah, anggaplah ini yolo tak mana engka kadera sandaran kursi. Anggaplah di depan kita semua adalah sandaran kursi. Coba semua. Rabu utama di mata kepada re. Bismillahirrahmanirrahim. Coba semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tepuk 2 kali. Kemudian rapatkan kedua tangannya ini ke dahi di atas, ujung dahi di atas. Ya. Wakata matayamum maka harus disempajangnya karena Allah Ta'ala sabu turun. Hanya sekali sabu turun. Tidak boleh minum apa-apa. Cicipin. Ya. Sudah? Ingat tadi pas sampai di sini tangannya langsung berniat. Nawaitu tayammum istibahati shalah fardhu lillahi ta'ala atau bicara ki wakata
Assalamualaikum warahmatullahi